eh, sekitar 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi kemudian yang kita tunggu ini sebenarnya adalah bagaimana dia datang di kali yang kedua. Eh, saya selalu ingat juga lagi-lagi kata-katanya Om Mike waktu pernah sharing dengan kita, dan kayaknya Om Mike mention lagi waktu tanggal 23 bahwa Kristus yang akan datang di kali yang kedua itu adalah kemungkinan juga kita mengalami hal tersebut. Kemungkinan ya, kalau kita belum dipanggil Tuhan lebih cepat, kita menjadi generasi yang akan mengalami hal tersebut, akan mengalami dinamika yang sudah ditulis di kitab Wahyu. Makanya momentum Natal tahun ini, saya kemudian berpikir bahwa Natal buat kita ini adalah prepare raja yang akan datang, mempersiapkan raja yang akan datang. Saya sodorkan tema ini kepada saudara, bahwa harusnya Natal ini adalah momen di mana saya dan saudara mulai ada kesadaran mempersiapkan diri untuk raja yang akan datang, gitu. Untuk raja yang akan datang. Apa-apa saja yang akan terjadi dalam proses persiapan tersebut. Apa saja yang akan terjadi dalam proses persiapan tersebut. Nah, hal pertama yang akan terjadi dalam proses persiapan tersebut adalah ini. Tuntunan Tuhan, revelasi Tuhan, suara Tuhan, itu akan mendatangi orang-orang yang kita tidak pernah perhitungkan. Tapi setiap orang yang bergumul, setiap orang yang menyediakan diri untuk bilang pada Tuhan, speak to me, bicara kepada saya sediakan diri saya untuk engkau, mereka akan peroleh revelasi dari Tuhan. Saya percaya sekali bahwa tahun pandemi ini adalah tahun di mana Tuhan sebenarnya mendorong semua orang, bukan hanya hamba-hamba Tuhan sebenarnya, tapi semua orang Kristen sedang didorong dengan masif oleh Tuhan untuk menajamkan diri mereka di dalam mendengar tuntunan Tuhan. Sebab kedatangan Yesus yang pertama itu tidak direvelasikan kepada orang-orang yang disebut imam-imam pada zaman itu. Enggak. Mari lihat tuntunan Tuhan pada saat kejadian Natal. Tuntunan Tuhan pada saat kejadian Natal datang pada orang-orang yang tidak terduga. Yang pertama, dia datang buat perempuan. Nah, saya harus bilang buat saudara bahwa perempuan pada zaman itu adalah kaum yang marginal. Pada zaman itu, perempuan itu betul-betul, apa istilahnya, marginal betul. Gitu. Dia boleh dimadu, gitu ya. Dia, pokoknya kaum lemah. Betul-betul definisi wanita kaum lemah itu ada pada zaman-zaman itu. Sampai pada zaman Yesus lahir. Tapi yang luar biasa, malaikat dari sorga itu mendatangi kaum yang paling lemah, wanita. Nah, tanpa bermaksud gender di sini, saya bilang kepada saudara, secara garis besar, secara gambar besar, saya mau bilang, siapa yang berpikir dia paling hina, siapa yang sedang berpikir bahwa dia paling lemah, persiapkan dirimu. Tuhan mau datang dan bicara buat kamu. Saya yakin tahun-tahun ini adalah tahun di mana Tuhan bicara bagi begitu banyak orang yang tanpa kita sangka dan kita duga. Termasuk diantaranya mereka yang kita kenali sebagai lemah. Lemah. Itu gambar besar. Gambar kecilnya adalah wanita-wanita. Wanita-wanita. Saya yakin dan percaya
bahwa di tahun the day approaching, waktu hari Tuhan itu semakin dekat, saya yakin sekali dan percaya ada banyak wanita-wanita yang dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak wanita-wanita yang menerima pewahyuan dari Tuhan. Ada banyak wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan dan dipakai secara ekstrim. Maria, tidak terpikirkah kepada kalian bahwa Maria itu dipakai Tuhan secara ekstrim? Bagaimana dia mau menerangkan tentang kehamilannya? Dia dipakai Tuhan secara ekstrim. Nah, saya mau bilang kepada wanita-wanita di sini, persiapkan dirimu menjelang akhir, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Wanita-wanita akan dipakai Tuhan dengan cara yang sangat ekstrim. Oh iya, kalian akan dipakai Tuhan dengan cara yang ekstrim, yang ekstrim, different, betul-betul beda, begitu, betul-betul beda dari apa yang kalian pikir tentang bagaimana seharusnya wanita dipakai Tuhan, bagaimana seharusnya wanita berkarya di mata Tuhan. Wah, kalian akan melihat itu diputarbalikkan oleh Tuhan. Saya sebagai laki-laki yang merenungkan hal ini, tidak mudah untuk mengakui ini. Tapi saya harus bilang semakin sebelum hari ini tiba di mana saya mau sharing dengan saudara, saya merasa sekali bahwa itu adalah desakan yang kuat untuk harus disadari oleh para wanita. Pada kenyataannya, Yesus, kabar kebangkitan Yesus Kristus, saya sudah pernah share sama kalian. Kabar kebangkitan Yesus Kristus pun disampaikan pertama kali yang tahu Yesus bangkit itu adalah wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia yang pertama kali tahu. Dia yang pertama kali bertemu Tuhan Yesus. Fresh from the tomb. Masih segar-segar keluar dari kubur. Yesus yang pertama kali ditemui itu adalah wanita. Bukan murid yang paling dikasihi Yesus yang namanya Yohanes. Bukan murid yang paling senior yang namanya Petrus yang berjalan di atas air. Tapi dia menemui wanita. Dan wanita itu adalah Maria Magdalena. Perempuan-perempuan, siapkan dirimu. Saya yakin sekali. Saya kalau bicara perempuan semua umur, saya yakin sekali akan ada pemakaian Tuhan yang betul-betul berbeda pada setiap wanita menjelang hari kedatangan Tuhan yang mendekat. Saya yakin sekali. Sebagaimana Maria yang menjawab. Maria menjawab kan? Maria bilang apa? Maria bilang begini. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ketimbang kalian memperjuangkan tentang kalian harus dianggap sama dengan laki-laki, emansipasi, mama mia. Ketimbang kalian bersuara soal itu, lebih baik kalian kembali seperti Maria yang bilang gini, saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa menurut perkataan malaikat itu? Menurut perkataan malaikat itu adalah sesuatu yang sama sekali dihindari oleh semua wanita pada zaman itu. Hamil di luar nikah. Apa yang Tuhan bicara bagi kamu wanita? Sesuatu yang mungkin tidak lazim, bahkan suamimu mungkin rasa asing. Tapi saya mau bilang, sediakan diri saudara. Saya sebagai laki-laki, waktu saya merenung ini, saya juga harus persiapkan diri saya. Untuk kemudian satu hari nanti istri saya akan share dengan saya tuntunan Tuhan yang bahkan saya sendiri sebagai laki-laki merasa tapi tidak. Saya akan lihat itu, kamu akan lihat itu di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan.
Ada banyak wanita, kalau dia balik pada kesadarannya, wanita-wanita ini akan berkata, jadi menurut perkataanmu, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Ada lagu ciptaan Sari Simorangkir, dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Liriknya itu, waktu saya renungkan kebenaran firman ini, saya ingat lirik lagu itu. Dan saya menangis. Saya menangis seakan-akan saya lah wanita itu. Seakan-akan saya seperti Maria. Karena lagu itu bilang, sebab aku ini milikmu. Wow. Bermakna sekali itu, saudara. Saya, Anda itu milik Tuhan. Berarti sebenarnya kita diikat oleh apa saja yang Tuhan mau. Jadi apa saja yang Tuhan mau, sekalipun itu ekstrim gak bisa kita terima, tapi kita terikat oleh kepemilikan Tuhan atas diri kita. Wah. Waktu saya nyanyi itu, sebab aku ini milikmu, itu sebab itu penyebab. Berarti penyebab dari segala sesuatu yang berdinamika dalam hidup saya. Seharusnya dimulai dari sebuah kesadaran bahwa saya ini milik Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Nah, ini hal yang kedua. Natal itu mengikatkan apa kepada saya dan saudara? Kita harus prepare diri kita dengan pemikiran ini. Bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Makanya karena kita adalah milik Tuhan, kita harus bilang, saya jadi saja menurut perkataanmu itu. Jadi saja. Bagaimana saudara mempersiapkan diri? Dengan menyadari bahwa saudara milik Tuhan. Dengan menyadari bahwa saudara adalah milik Tuhan. Dengan menyadari bahwa saudara adalah milik Tuhan. Itu yang membuat saudara tersedia bagi semua tuntunan-tuntunan Tuhan. Ini masih bagian tuntunan ya, masih bagian tuntunan. Masih bagian tuntunan. Tuhan mau pakai wanita. Tuhan mau pakai kita yang kelihatannya lemah, tapi akan menerima tuntunan Tuhan. Itu gambar besarnya. Gambar khususnya itu buat wanita. Tapi yang kedua dalam area tuntunan ini adalah kita harus memulai dengan kesadaran bahwa saya ini milik Tuhan. Kami milik Tuhan. Karena saya milik Tuhan, saya terikat sedemikian rupa dengan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Anda terikat sedemikian rupa dengan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Itulah yang membuat keran pewahyuan itu akan dilepaskan kepada Anda dan saya secara total, secara luar biasa. Karena Anda menyadari, Anda terikat dengan Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Kepemilikan Tuhan atas diri kita adalah penyebab dari segala sesuatu yang berdinamika dalam kehidupan saudara. Asalkan saudara kembali pada kesadaran ini. Saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Masih pada tuntunan Tuhan. Yang menarik saudara, tuntunan Tuhan berlaku juga pada Yusuf. Yusuf dituntun lewat mimpi. Oleh mimpi-mimpi Yusuf lah, kemudian keluarga kudus ini menepati semua yang dituliskan oleh para nabi-nabi tentang Mesias. Ya. Mesias harus dipanggil dari Mesir, itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan kepada Yusuf yang harus membawa keluarganya ke Mesir. Mesias akan disebut sebagai orang Nazaret, tidak lepas dari tuntunan Tuhan kepada Yusuf, lagi-lagi lewat mimpi. Ketika pulang dari Mesir, bermaksud pulang ke Yudea, tapi karena ada Arkelaus berkuasa di sana dan dia menjadi Yusuf, kemudian takut. Tapi bukan karena ketakutannya dia pergi ke Nazaret.
Alkitab berkata kepada saya dan saudara bahwa oleh lagi-lagi tuntunan mimpi, Yusuf itu pergi ke Nazaret karena memang Yesus nanti akan disebut dari Nazaret. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Oleh karena Yusuf, oleh karena Yusuf, oleh karena Yusuf. Yusuf dituntun Tuhan untuk menggenapi apa yang sudah ditetapkan Tuhan sejak dahulu. Kalau tadi saya sudah bicara buat perempuan, sekarang buat laki-laki. Laki-laki, siapkan ini, bahwa kamu akan dituntun Tuhan pada apa yang telah ditetapkan Tuhan sejak mulanya. Laki-laki akan dituntun Tuhan pada apa yang ditetapkan Tuhan sejak mulanya. Ini berlaku semua sih. Tapi dinamika ini akan terjadi banyak buat laki-laki. Karena laki-laki itu harus kembali kepada presisi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang menemukan ketetapan Tuhan. Yang telah ditetapkan Tuhan sejak mulanya. Perjalanan hidup laki-laki itu sebenarnya adalah perjalanan seperti ini. Saya sudah tahu sebelumnya. Saya sudah tahu ini sebelumnya. Saya sudah pernah rasa ini sebelumnya. Saya sudah pernah lihat ini sebelumnya. Iya. Makanya dulu saya sampai berteriak, ketawa, kegirangan begitu. Waktu pertama kali saya dengar, walaupun itu ditulis dengan konteks yang berbeda, tapi kata-kata dari lagu itu seperti wow begitu. Beberapa hari yang lalu saya ingat lagi lagu itu dan saya ketawa sendiri. Kalau saudara tahu ada lagunya grup namanya Savage Garden. Ini grup tahun 90-an. Awal 2000-an. Savage Garden itu dua laki-laki. Mereka punya lagu itu judulnya I Knew I Love You Before I Met You. I knew I love you before I met you. Tapi saya berpikir begini, bukan masalah isi lagunya yang saya mau sodorkan pada saudara, tapi perjalanan laki-laki itu waktu menemukan ketetapan Tuhan itu adalah dalam hidupnya adalah, wow, saya sudah tahu ini. Entah itu dalam konteks waktu mereka buat salah, ataupun ketika mereka sedang memburu kebenaran, mereka akan selalu bertemu dengan ini sudah sebelumnya ini. Sudah sebelumnya saya rasa ini. Sudah sebelumnya saya tahu ini. Sudah sebelumnya saya ini. Bagian yang terbaik waktu saya berhubungan dengan orang-orang yang punya otoritas rohani di atas saya adalah saya selalu mengingat cerita mereka tentang bagaimana sebelumnya, sebelum kejadian yang mereka alami, sebelum kebenaran itu dinyatakan atas hidup mereka, mereka seperti sudah menemukan hal tersebut jauh sebelumnya. Gitu. Saya temukan itu kalau saya bicara dengan Om Mike. Saya temukan itu kalau saya bicara dengan Kak Jo. Saya temukan itu kalau saya bicara dengan Daniel Alexander. Saya selalu temukan bahwa ada saja momen dalam hidup mereka itu di mana mereka seperti sudah menemukan apa yang jadi perjalanan menemukan ketetapan ilahi. Makanya rajin-rajinlah menyelidiki ketetapan ilahi. Rajin-rajinlah menyelidiki ketetapan ilahi. Yusuf itu oleh ketetapan ilahi, dia menikahi Maria. Hal yang seharusnya dia tidak bisa, dia boleh saja tidak lakukan pada saat itu. Karena ketakutan akan status Maria yang hamil di luar nikah. Karena status di mana mereka akan disangka berzina. Tapi tidak, Yusuf ambil Maria. Yusuf menikahi dia. Perlu saudara tahu, waktu Yusuf menikahi Maria, Yusuf mempertaruhkan reputasi baiknya. Alkitab tulis buat saya dan saudara pada Matius, pada kitab Matius pasal 1, bahwa Yusuf dikenal sebagai orang yang memiliki reputasi yang tulus. Dia adalah laki-laki yang tulus, laki-laki yang baik, kasihan. Tapi dia harus menerobos hal tersebut untuk menikahi Maria, sekalipun harus disangka sebagai orang yang terlebih dahulu telah berzina karena istrinya telah hamil lebih dahulu, baru mereka menikah.
Tapi Yusuf mempertaruhkan nama baik hanya untuk bertemu dengan ketetapan ilahi itu. Ketetapan ilahi yang berkata bahwa istrinya, tunangannya, telah mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Yusuf yakin mengambil Maria, tentunya karena tuntunan Tuhan. Laki-laki menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, laki-laki dalam Tuhan harusnya jauh dari keraguan-raguan. Karena apa? Karena laki-laki di dalam Tuhan akan mendapat tuntunan Tuhan yang begitu tajam. Siapkan diri saudara untuk menerima yang begitu tajam dari Tuhan. Siapkan diri saudara. Hal ketiga dari tuntunan Tuhan adalah ini. Tahukah saudara bahwa gembala-gembala menerima tuntunan Tuhan? Gembala-gembala menerima tuntunan Tuhan. Oke. Saya harus beritahu saudara tentang fakta gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini adalah gembala-gembala yang khusus. Mereka bukan gembala-gembala pada umumnya. Mereka ini adalah gembala khusus menggembalakan hewan yang akan dipersiapkan untuk menjadi korban penebus dosa. Jadi ini hewan-hewan khusus dijaga oleh gembala-gembala yang khusus. Dijaga oleh gembala-gembala. Jadi mereka bukan gembala-gembala yang asal. Enggak. Mereka ini gembala-gembala khusus untuk menjaga hewan-hewan yang akan dipersiapkan untuk korban. Gitu. Jadi mereka gembala yang khusus. Nah, saudara tentu sudah pernah mendengar bahwa hewan-hewan yang dipersembahkan untuk menjadi korban itu haruslah hewan yang sempurna, tidak ada cacat celah. Manakala hewan itu tidak sempurna, maka hewan tersebut tidak boleh dikorbankan, tidak boleh dijadikan persembahan. Hewan itu harus sempurna untuk merepresentasikan kekudusan daripada Tuhan di situ. Lalu kemudian kita sudah tahu prosesnya kan, waktu manusia korban penebus itu akan dipersembahkan, maka sebelum hewan itu dipersembahkan, dia akan diperiksa kalau memang tidak ada cacat celah, maka kemudian yang bersangkutan manusianya ini kemudian taruh tangan di hewan tersebut sebagai simbol di mana mereka memindahkan semua kutuk dosa mereka kepada hewan tersebut. Setelah itu baru hewan itu digerek kemudian dipersembahkan. Tapi hewan itu harus kudus. Harus kudus. Saya melihat gembala-gembala di sini. Seharusnya gembala-gembala di sini itu adalah semua orang percaya. Karena bukankah semua orang percaya itu harus saling menjaga supaya kita ini tetap kudus. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kita harus saling menjaga sesama kita supaya kita tetap ada di dalam kekudusan Tuhan. Ini berhubungan dengan apa yang saya sharing buat saudara hari Minggu tentang batu yang hidup. Saya dan saudara harusnya saling menjaga. Sama seperti gembala-gembala tersebut menjaga domba-domba tersebut supaya tetap sempurna, tetap bagus sampai hari di mana mereka dipersembahkan. Saya dan saudara harus saling menjaga supaya kehidupan saya dan saudara ini, kita bukan sedang menjaga kambing domba, kita menjaga sesama, kita saling menjaga. Kita menjaga supaya apa? Hidup kita ini layak menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Pada orang-orang yang saling menjaga, pada komunal yang saling menjaga itulah Tuhan melepaskan revelasinya. Ingat saudara-saudara, revelasi yang dilepaskan pada komunal itu luar biasa. Hanya kepada gembala-gembala. Malaikat datang itu tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Lukas pasal 2 kasih tahu kepada saya, Lukas pasal 2 kasih tahu kepada saya dan saudara bahwa yang datang kepada gembala-gembala itu adalah pasukan bala tentara sorga. Wow, ini berkat komunal.
Pasukan bala tentara sorga datang. Jadi saya mau bilang begini, kepada komunal itu Tuhan establish kuasanya. Tuhan seperti menetapkan otorisasinya, otoritasnya. Karena harus pasukan bala tentaranya yang datang. Saya pertama waktu baca ini saya lihat, gila. Pasukan bala tentara sorga datang menghampiri gembala-gembala. Dan yang dilakukan bukan berperang, saudara, menyanyi. Tapi bukan masalah menyanyinya yang saya mau kasih lihat pada saudara. Masalah ini yang saya mau beritahu buat saudara. Bahwa mereka menyanyikan ketetapan ilahi. Komunal harus menerima ketetapan ilahi. Dan kepada komunal berkatnya luar biasa. Pasukan bala tentara sorga. Makanya saudara harus membangun kesadaran as a komunal, sebagai komunitas. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Supaya masing-masing dari kita secara komunal ini terjaga sebagai pribadi yang apa? Pribadi yang menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Roma 12, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kita harus saling jaga di situ. Kita harus saling jaga supaya saya harus jaga G, saya harus jaga anak-anak saya harus jaga anggota komunitas, demikian juga saudara harus jaga keluarga dan anggota komunitas. Kita harus saling jaga supaya apa? Supaya kita masing-masing didapati Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Saya yakin menjaga diri sendiri tidak bisa berjalan terpisah dengan saling menjaga. Demikian juga saling menjaga tidak bisa berjalan sendiri terpisah dengan menjaga diri sendiri. Kedua-duanya merupakan sebuah paket yang harus berjalan bersama. Kalau saya menjaga hidup saya pasti menjaga hidup orang lain. Kalau saya menjaga hidup orang lain, saya pasti menjaga hidup saya. Itu pasti akan terjadi secara bersamaan. Tidak mungkin saudara bilang begini, biar saja saya jaga hidup saya sendiri. Kalau dia mau, terserah dia. Tidak mungkin. Saudara pasti tidak akan jaga diri saudara sendiri kalau saudara tidak punya kemauan dan kemampuan untuk menjaga hidup orang lain. Demikian juga sebaliknya. Karena itu dua paket yang berjalan secara bersama. Ingat baik-baik saudara. Kalau saudara jalan dengan kesadaran ini, maka revelasi sebagai komunal yang diterima komunal itu, revelasinya akan muncul dengan penetapan yang begitu luar biasa. Ada pasukan bala tentara sorga datang dan memberitahukan ketetapan ilahi kepada Anda sebagai komunal. Luar biasa. Luar biasa. Ayo saudara, kita ini tuntunan Tuhan, dan saya rasa selagi saya bicara ini, setiap katanya itu selalu diikuti dengan sebuah rasa begitu bahwa ini yang akan Tuhan lakukan ke depan. Di semakin hari yang mendekat ini yang akan Tuhan lakukan dengan dinamis ke depan. Hanya perlu orang-orang yang membangun kesadaran dengan kuat, yang kemudian akan mengalami realitas ini. Makanya saya dorong saudara untuk bangun kesadaran saudara, untuk kemudian saudara mengalami realitas ini, mengalami hal ini, mengalami tuntunan Tuhan ini. Begitu luar biasa. Yang terakhir adalah Tuhan datang kepada orang Majus. Orang Majus ini, kalau saya baca-baca, enggak tahu, nanti Tante Luna atau Om Mike mungkin bisa menyampaikan lebih baik lagi. Kalau yang sejauh yang saya baca, diduga orang-orang Majus ini adalah apa yang disebut sekarang itu orang-orang pengikut agama tertua di dunia, namanya Zoroaster. Nanti saudara Google. Tante Luna pernah cerita, gara-gara ceritanya Tante Luna itu saya kemudian Google. Jadi Freddie Mercury katanya itu, vokalisnya Queen itu, disinyalir juga orang begitu, Zoroaster itu. Dan fakta yang luar biasa adalah begini. Saya membaca itu akhir tahun lalu sebenarnya saya baca bahwa agama Zoroaster ini sedang bangkit. Agama Zoroaster ini sedang bangkit. Banyak sekali.
mulai kembali banyak pengikutnya. Mereka sebelum masa pandemi itu banyak berkumpul di daerah Iran sana. Di daerah Iran untuk kemudian melakukan pemujaan di sana. Nah, anggaplah mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mari saya beritahu saudara, saudara akan kaget di hari yang semakin mendekat ini. Ada banyak orang-orang yang tadinya kita tahu mereka tidak percaya pada Tuhan. Tapi kemudian mereka menerima tuntunan Tuhan sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Saya sudah cerita sama saudara kan beberapa waktu yang lalu. Ada orang Buddha, yang orang-orang Buddha pada masa pandemi ini, mereka rajin bermeditasi supaya mereka mengalami ketenangan spiritual untuk mengatasi stres di masa pandemi ini. Jadi mereka bermeditasi, tapi di ujung meditasi mereka bilang begini, beberapa orang, tidak semua, tapi beberapa orang dari mereka tiba-tiba bilang, di ujung meditasi kami bertemu dengan satu sosok yang buat kami itu asing. Tapi setelah kami amati, kami lihat fotonya orang Kristen, kayaknya merujuk ke sana. Ya, luar biasa. Itu seperti orang Majus lihat bintang. Oh, mereka tidak langsung lihat Tuhan sih, mereka lihat bintang. Bintang itu bintang yang khusus. Bintang yang khusus yang kemudian kasih jalan buat mereka. Oh, kamu akan kaget, saudara. Kamu akan kaget di hari-hari ke depan ini. Ada banyak pembelajar-pembelajar dari agama lain yang tiba-tiba oleh pembelajaran mereka, tiba-tiba mereka, itu yang saya pakai istilah ini, ada banyak petobat-petobat secara intelektual. Bakal banyak, saudara. Bakal banyak. Makanya saudara perlu, saya selalu dorong seperti apa yang Om Mike bilang sama kita. Perlu belajar juga firman Tuhan. Perlu punya epignosis. Apa itu epignosis? Pengetahuan yang tepat dan benar. Itu artinya. Pengetahuan yang komprehensif, tepat dan benar. Wah, itu kata-kata yang luar biasa itu loh. Epignosis itu pengetahuan yang tepat dan benar. Benar dan tepat. Wah, itu luar biasa. Kita harus punya itu. Alkitab dorong kita. Waktu Alkitab bilang kita harus punya pengetahuan, Alkitab pakai kata itu, epignosis. Artinya setiap orang beriman harus punya pengetahuan yang tepat dan benar. Karena mari saya beritahu, akan ada banyak orang yang bertobat secara intelektual. Mereka tiba-tiba ketemu dengan Tuhan. Mereka ketemu dengan sosok itu, sosok Yesus. Saya sudah cerita begitu banyak orang. Dan di masa pandemi ini, saya banyak sekali terima cerita tentang bagaimana orang-orang bertemu dengan sosok Yesus. Sehingga mereka sudah tidak melihat lagi Yesus sebagai sosok yang dimiliki agama Kristen. Enggak. Mereka kemudian, tahu enggak? Ini yang menarik dari cerita-cerita mereka yang bertemu Yesus. Paling tidak yang saya terima di masa pandemi ini. Mereka itu bertemu Yesus tidak melihat lagi Yesus sebagai milik orang Kristen. Enggak. Tapi revelasi yang datang kepada mereka bahwa mereka bilang gini, Yesus ini memang Tuhan bagi semua orang. Wah, luar biasa loh. Mereka tidak menerima Kristus itu sebagai barang milik agama tertentu. Enggak. Tapi mereka menerimanya sebagai, wah, ternyata dia Tuhan bagi semua. Ada orang Hindu bersaksi seperti itu. Orang Muslim apalagi. Wah, masa-masa pandemi di mana mereka berpuasa. Aduh, banyak sekali. Saya kalau mau cerita, banyak. Tapi yang saya mau bilang pada saudara begini, bahwa mereka akhirnya bertemu, mengerucutlah sebuah kesimpulan bahwa ternyata pribadi yang satu ini, dia bukan milik satu agama tertentu. Dia adalah milik semua orang. Dialah yang dibicarakan oleh agama kita. Dialah fakta-fakta yang sebenarnya diajarkan juga di dalam agama kita. Itu banyak mereka ketemu hal-hal seperti itu. Nah, saya mau bilang, jangan kaget, saudara-saudara. Nanti di masa-masa, dan ini sudah terjadi sebenarnya, tapi akan lebih terjadi lagi di tahun-tahun di masa yang akan datang. Kamu akan ketemu orang yang begitu pintarnya, tapi mereka ketemu Tuhan.
Mereka tadinya tidak kenal Yesus. Mereka mungkin bahkan tidak beragama. Tapi mereka ketemu Yesus. Begitu luar biasa. Bahkan mereka menjadi jauh lebih radikal. Coba lihat orang Majus. Mereka radikal sekali, saudara. Mereka radikal sekali. Mereka mengikuti bintang. Sesuai dengan ilmu yang mereka pahami, perbintangan. Orang Zoroaster itu ternyata suka lihat itu. Bintang. Lalu kemudian mereka ikut itu. Dengan radikal mereka mempersiapkan persembahan mereka. Wih, luar biasa. Dan kemudian untuk pergi kemana bintang mengarahkan mereka. Mereka perlu waktu sekitar 2 tahun berjalan kayaknya. Kalau tidak salah. Sekitar 2 tahun mereka. Jadi tidak benar itu begitu Yesus lahir, orang Majus datang. Enggak. Yesus paling tidak sudah umur 2 tahun, baru orang Majus itu nongol. Nah, orang Majus jalan itu memakan waktu yang sangat lama. Tapi mereka tebus semuanya. Bahkan ada literatur yang saya baca, ternyata orang Majus katanya itu yang datang mau mengikuti bintang itu, katanya sebenarnya bukan 3 orang. Awalnya katanya lebih dari 3 orang lah. Mereka ada beberapa begitu. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba beberapa orang kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Kemudian ya tinggal 3 orang itu katanya, tinggal 3 kings itu katanya yang melanjutkan perjalanan kemudian sampai menemui Yesus. Ya kita tidak tahu, tapi itu yang saya baca. Tapi paling tidak orang-orang ini datang dengan totalitas sempurna, menebus waktu yang lama, perjalanan yang panjang. Lalu kemudian apa? Persembahannya mereka minta ampun. Total sekali. Mereka persiapkan betul. Total sekali persembahannya mereka. Nanti kamu lihat, saudara. Kita yang enggan-enggan soal persembahan, kita yang enggan-enggan bahkan membicarakan tentang persembahan, kita yang bahkan lebih sering berdebat tentang persembahan daripada memberinya. Nanti kamu akan lihat, ada orang-orang yang sangat pintar, luar biasa, tadinya tidak kenal Tuhan, bahkan benci Yesus, tapi mereka dalam memberi persembahan gila-gilaan, minta ampun. Kita bahkan mungkin notice itu sebagai kebodohan, tapi mereka wow, mereka luar biasa, mereka punya dedikasi. Saya tidak hanya menyinggung soal mereka punya persembahan secara materi yang mereka bawa kepada Yesus, tapi bagaimana persembahan hidup mereka, dedikasi mereka jalan, mereka ikut itu bintang selama berminggu, berbulan-bulan mereka jalan. Mereka betul-betul dedicate themselves begitu untuk menemukan Tuhan. Di hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mendedikasikan hidup mereka dengan begitu luar biasa untuk bertemu Tuhan. Banyak. Mereka tidak tahu Tuhan siapa yang mereka bakal temui. Tapi mereka pasti akan ketemu Yesus. Karena memang yang Tuhan cuma Yesua Hamasia. Cuma Yesus Kristus. Mereka pasti akan ketemu. Dan kamu akan kaget. Kita orang Kristen yang santai-santai begitu, yang Kristen kasih karunia, yang penting walaupun kami jatuh berkali-kali, tapi Tuhan akan bangkitkan. Tiba-tiba kita lihat ada orang lambung kiri kita dalam hal radikalitas, dalam hal keimanan mereka, dalam hal pertumbuhan. Tiba-tiba kita di lambung kiri sama ada orang-orang yang tadinya bahkan kita tidak, mereka bahkan bukan Kristen, tapi mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Beberapa tahun yang lalu, saya dengar kesaksian tentang seorang istri yang menikah dengan suami bukan Kristen. Jadi mereka sepakat kemudian masing-masing memegang kepercayaan. Nah, istri ini oleh suaminya dikasih privilege, dikasih dikasih ini sama suaminya untuk setiap anak-anak yang lahir biarlah ikut kamu saja. Bayangkan, begitu tanda kutip, begitu baiknya suaminya. Gitu. Jadi maksudnya suaminya bilang, biar nih,
ikut nih kau saja ini anak-anak. Karena suaminya tadinya tidak mau begitu, tapi karena waktu bersalin anak pertama dia lihat istrinya siksa sampai akhirnya operasi sesar. Iya Tante Luna betul. Dia operasi sesar, akhirnya dia bilang begini. Akhirnya dia bilang biar nih Pak, semua anak-anak nanti yang lahir itu semua ikut kami saja. Karena saya lihat kok siksa sekali waktu melahirkan gitu. Jadi dia menghormati istrinya dengan cara itu. Ya sudah, semua anak-anaknya. Singkat cerita, saudara, anak-anaknya sudah besar, istrinya sudah besar. Tapi istrinya ini adalah Kristen-Kristen yang ya begitulah. Ya, yang penting Kristen begitu. Ya begitu, Kristen-Kristen yang tidak terlalu inilah gitu. Anak-anaknya juga demikian ya, Kristen, ya status Kristen saja gitu. Status Kristen. Nah, tiba-tiba suaminya itu kemudian kena masalah. Suaminya kena masalah. Masalah yang berat sehingga suaminya itu sudah di ujung tanduk akan kehilangan jabatan. Nah, karena sudah di ujung tanduk inilah suaminya itu kemudian seperti ditaruh dalam posisi, saya lupa posisinya apa, tapi dinonjokkan lah. Gitu. Suaminya stres minta ampun. Dalam stres minta ampunnya suaminya itu, kemudian suaminya itu bertemu dengan office boy di kantornya yang Kristen. Nah, lucu ini office boy-nya. Office boy-nya itu, menurut suaminya ini, office boy-nya itu macam orang Islam. Maksudnya begini, office boy-nya ini selalu ada jam-jam khusus di mana dia kayak izin begitu. Dia izin cuma kemudian akhirnya suaminya ini ketemu dan melihat bahwa office boy ini sedang baca Alkitab terus berdoa begitu. Akhirnya bercerita-ceritalah dia dengan office boy ini. Singkat cerita lah ya, dia bilang, memangnya di agamamu adakah itu waktu-waktu? Kalau di saya ada, kalau di kau adakah itu waktu-waktu begitu? Dia bilang, tidak ditulis di Alkitab memang iya. Tapi saya ini karena kerja serabutan, jadi saya itu tidak pernah punya kesempatan masuk gereja. Karena saya kerja serabutan. Nah, kerja serabutan saya itu tidak berkompromi dengan jam gereja. Jadi, ya biar hari Minggu saya juga kerja. Karena saya harus menghidupi, saya punya istri, anak-anak, ya istri saya juga, anak saya masih kecil-kecil, jadi istri saya juga tidak bisa kerja. Jadi saya kerja serabutan. Nah, saya pikir kalau saya tidak bisa ke gereja, minimal saya kasih waktu saya buat Tuhan, untuk baca Alkitab dan berdoa. Hanya dengan cerita office boy ini. Lalu kemudian dia lihat hidupnya office boy ini dengan ini hidupnya office boy ini tidak seberat yang dia ceritakan kelihatannya begitu, karena office boy-nya ini orang yang luar biasa lah begitu. Jadi dia lihat seperti ya, diam-diam saudara, diam-diam karena sering cerita dengan office boy ini, diam-diam singkat cerita dia mulai mendekati Tuhan. Dia mulai mendekati Tuhan. Wow. Saudara tahu, waktu dia mendekati Tuhan, tiba-tiba dia percaya Tuhan. And then tiba-tiba, dia jauh lebih radikal daripada istri anak-anaknya. Dia waktu dia sudah Kristen, ini saya potong saja ceritanya. Istrinya itu kaget, istrinya bahkan bilang gini, terlalu gila begitu. Suaminya kasih diri dibaptis, istrinya yang heran, istrinya bilang, anak-anak mereka bahkan belum semua dibaptis. Istrinya bahkan harus dibaptis dalam waktu yang lama karena ya berbagai pergumulan. Tiba-tiba suaminya dengan begitu mudah memberi dirinya dibaptis. Suaminya bilang begini sama dia, kamu hidup di jalan yang benar, tapi kamu tidak pernah menikmati. Saya ini masuk dari belakang. Saya lihat kebenaran yang kamu hidupi. Aduh, mestinya kamu itu jauh lebih sungguh-sungguh. Itu. Akhirnya istri dan anak-anaknya bertobat karena kehidupan suaminya. Ditobatkan karena kehidupan suaminya. Yang saya mau bilang sama saudara,
Kalau kita terlalu santai dan kekristenan kita akan lihat nanti ada banyak orang-orang yang akan seperti itu. Nah, Tante Luna sudah kasih contoh. Yang dimention Tante Luna di chat itu Felicia, dia itu orang Buddha. Dulunya dia Buddha, dan bukan Buddha-Budaan, bukan. Dia Buddha yang belajar, Buddha yang sungguh-sungguh, Buddha yang belajar. Tapi dia punya belajar tentang kekristenan, minta ampun. Saya lihat, tanyakan sama Tante Luna, tanyakan sama Mike, dia punya passion untuk belajar firman Tuhan, mencatat apa, luar biasa begitu. Bahkan lebih luar biasa dari yang sudah Kristen-Kristen sebelumnya. Yang Kristen-Kristen sebelumnya malah ya ampun, tapi ini Felicia minta ampun luar biasa gitu. Nah, kita akan ketemu lebih banyak orang lagi yang seperti itu. Dan mereka bukan cuma sekedar sungguh-sungguh, mereka dituntun Tuhan. Mereka menerima tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang saudara bahkan tidak pahami. Tapi mereka dituntun. Luar biasa. Makanya saya bilang gitu. Saya jadi mengerti perkataan Rasul Paulus yang bilang bahwa hidup itu perlombaan. Saya mengerti sekarang bahwa memang ini perlombaan. Makanya saudara, saya cuma bicara satu area saja ini dari kelahiran Yesus, tuntunan saja. Ada beberapa yang lain tapi tuntunan saja. Kita bicara tuntunan. Mari saudara, renungkan hal ini. Saudara jangan lewatkan tuntunan Tuhan yang telah tersedia bagi saudara, baik itu secara pribadi Anda sebagai wanita, secara pribadi Anda sebagai laki-laki, tapi juga tuntunan Tuhan sebagai komunal. Wow, jangan lewatkan saudara, tuntunan Tuhan sebagai komunal, jangan lewatkan saudara. Lalu kemudian kita akan lihat bagaimana orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, mereka bukan hanya sekedar menjadi percaya, enggak, tapi mereka dituntun Tuhan. Mereka menerima revelasi daripada Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita Kristen tanpa mengalami pewahyuan daripada Tuhan, berjaga-jagalah sudah. Karena nanti kita akan lihat ada orang-orang yang tadinya bahkan benci Yesus, tapi mereka bukan saja menjadi percaya, tapi mereka dituntun Tuhan sedemikian rupa dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Nasihat aja, maka yang perkasa, yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus selamat dunia. Penasehat aja, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai,
Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan diri kami Tuhan. Khusus pada area ini. Kami adalah orang-orang yang secara pribadi menyediakan diri kami untuk dituntun oleh Tuhan. Untuk menerima tuntunan dari Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, kadang-kadang tuntunan dari Tuhan itu jauh dari apa yang kami pahami dan mengerti. Tapi begitulah memang Engkau, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang kami, menurut kemanusiaan kami banyak hal yang kami tidak mengerti, kami tidak paham tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Tapi kami mau menyediakan diri kami ya Tuhan. Sama seperti kami tidak pahamnya, kami tidak paham dengan beberapa kejadian di dunia ini. Kami tidak paham mengapa banyak hamba Tuhan yang juga mati karena COVID. Kami tidak paham dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi pada akhirnya hamba mendapati ya Tuhan, ini bukan soal kami mengerti lebih dulu ya Tuhan. Bukankah buah yang Kau larang untuk kami makan adalah buah pengetahuan. Jadi memang kami harus memakan hidup-Mu ya Tuhan. Kami harus memakan hidup-Mu. Buat Tuhan hidup lebih penting. Karena dari hidup itulah kami mengerti banyak hal. Kami harus memutuskan untuk hidup dulu. Kami mengerti lewat kelahiran-Mu bahwa hidup itu Tuhan. Kami harus memutuskan untuk memakan buah pohon kehidupan itu. Kami harus putuskan ya Tuhan. Kami harus putuskan seperti Maria ya Tuhan Yesus. Kami harus memutuskan untuk bilang bahwa saya ini hamba Tuhan. Jadi saja apa yang kamu katakan, jadi saja Tuhan. Sekalipun saya tidak mengerti, sekalipun saya bakal tidak dimengerti, tapi jadi saja yang kamu bilang itu semua jadi saja. Karena saya ini cuma hamba, saya ini cuma keset. Saya ini cuma keset ya Tuhan. Jadi saja ya Bapa dalam sorga. Kami harusnya menyediakan diri kami sedemikian rupa seperti itu ya Tuhan. Seperti bahkan kemudian diganggu dalam tidur kami seperti Yusuf Tuhan. Kami harus prepare ourselves, prepare diri kami sedemikian rupa untuk mengalami hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak kami mengerti. Tapi puji Tuhan